Salam sejahtera dan selamat sore Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Brian Jonathan. Pertama-tama mari kita haturkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini. Hari ini saya dipercayakan memberikan sebuah isu yang sangat menarik dan relate dengan kehidupan kita sekarang, yaitu toxic relationship dengan tema bertahan atau pergi. Sebelum memulai untuk mengenal materi lebih dalam supaya tidak kaku-kaku banget, saya mau sepakat dengan teman-teman semua supaya saya memanggil dengan panggilan teman-teman. Soalnya di sini masih muda-muda dan pada sementara kasmaran semua nih. Sangat relate dengan topik kita hari ini. Buat teman-teman yang akan atau sedang menjalani hubungan, pernah tidak bertanya sama diri sendiri, seberapa layak hubungan ini dipertahankan? Seberapa layak juga pasangan kalian dipertahankan? Apakah kalian bertahan karena benar-benar nyaman dengan pasangan, atau karena pasangan kalian bisa membuat hidup kalian lebih bahagia? Atau justru ternyata sebaliknya? Jangan sampai selama ini teman-teman di sini sering ngebatin berharap pasangan teman-teman bisa berubah. Makanya tetap dipertahankan. Bahkan lama banget dipertahankannya nih. Teman-teman berpikir bahwa si dia akan berubah menjadi lebih baik. Meskipun teman-teman sendiri tidak tahu kapan itu bisa terjadi. Mungkin ataupun banyak dari teman-teman yang ada di kondisi sama seperti ini. Dan pada akhirnya banyak dari kasus yang sama ini, teman-teman menjadi bingung. Ini sebenarnya wajar nggak sih? Apakah saya ini harus bertahan atau pergi dari hubungan ini? Kasus yang terjadi biasanya seperti ini. Bilangnya sayang, tapi hal-hal yang dia lakuin bikin kalian merasa tidak nyaman dan tentu saja negatif. Entah dia melakukan kekerasan verbal atau bahkan fisik, semua keinginan dia harus diturutin. Kalau nggak nurut biasanya dia mengancam bakal mutusin atau mungkin mengancam yang lain. Bilangnya sih sayang, tapi terlalu overprotective dan membatasi kita. Tidak jarang membawa negative vibes, di mana dia selalu negative thinking, atau kalau lagi marah bisa marah besar banget, atau atau kita didiamkan berhari-hari tanpa ada kabar, atau biasa disebut silent treatment. Ironisnya, mungkin beberapa dari teman-teman seneng kalau diposesifin seperti ini. Seneng ketika pacar cemburu, atau mungkin senang ketika dimarah-marahi dan diberikan perlakuan negatif. Karena menurut sebagian orang, itu cara si dia nunjukin rasa sayangnya. Tapi coba deh teman-teman pikir, rasain, dan bandingin sama orang-orang yang teman-teman pikir memiliki hubungan yang perfect atau sehat gitu. Sebenarnya teman-teman nyaman gak sih dengan kondisi dengan hubungan teman-teman sekarang? Karena biasanya kalau sudah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, orang-orang tuh sebenarnya cenderung bakal capek juga sih, bakal ngebatin juga punya hubungan yang toksik kayak gitu. Dan mungkin sekarang teman-teman lagi di fase ini. Nah, barusan kan sudah saya jelaskan beberapa contoh perilaku negatif dalam hubungan yang sebenarnya sangat umum. Ya, kalau misalnya kita sebut atau labelin hubungan yang toksik, atau bahasa gaulnya toxic relationship. Nah, tapi sebenarnya apa sih definisi dari toxic relationship itu sendiri? Toxic relationship itu menurut Dr. Ryan Glass, seorang communication and psychology expert, toxic relationship adalah keadaan ketika berada di sebuah hubungan yang konsisten membuat kita tidak nyaman. Misalnya lebih banyak merasakan perasaan negatif, di mana rasa sedih, kesal lebih banyak daripada senangnya. Dan kondisi ketika berada di hubungan yang cukup menguras energi. Berangkat dari definisinya, saya akan membahas emang kapan sih sebuah hubungan itu dibilang toxic relationship, atau dengan kata lain, ciri-ciri kalian berada pada toxic relationship. Menurut Glass, hubungan bisa dikatakan toxic itu ketika pertama, sudah tidak saling mendukung satu sama lain. Biasanya pada fase ini ada
salah satu pihak yang selalu mengeluh dan menyalahkan diri sendiri. Dan ada juga pihak yang selalu memenangkan konflik, atau dia ingin selalu menang dalam sebuah konflik dan bersifat manipulatif. Yang kedua itu ada namanya penyelesaian konflik yang dilakukan selalu buruk, adanya kekerasan yang menyakiti satu sama lain, baik secara fisik maupun mental. Adanya silent treatment, yang seperti saya jelaskan di awal, kayak didiamin berhari-hari, atau diposesifin, atau disebut kita biasa juga dikenal dengan overprotective. Ketika salah satu atau kedua pihak sudah tidak terlalu berusaha menyelesaikan konflik dengan cara yang baik. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat itu ketika intuisi atau perasaan kita secara tidak langsung sudah sadar bahwa tidak ada kecocokan satu sama lain. Teman-teman sudah sadar bahwa kalian udah nggak cocok, dan teman-teman udah berpikir secara terus-menerus bahwa mesti keluar atau mengakhiri hubungan, atau dengan kata lain putus. Tapi teman-teman selalu tidak bisa. Ini menandakan ada yang salah. Kadang dalam banyak kasus hubungan yang toksik, kita sering menyangkal bahwa dia yang paling cocok sama kita, ini orang yang kayaknya bisa nemenin kita sampai hari tua. Meskipun pada dasarnya sebenarnya kita lebih banyak ngerasain hal negatif dari pasangan kita, tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Terus dampaknya apa nih jika kita berada di dalam toxic relationship? Jelas, kalau dibiarin sebenarnya dampak dari hubungan toksik itu bisa sangat negatif banget ke salah satu atau dua pihak dalam suatu hubungan. Yang pertama, kamu merasa tidak berharga. Kamu merasa tidak berharga karena sikap buruk pasangan itu merupakan pertanda nggak baik untuk semua aspek dalam kehidupanmu. Pelecehan dan kekerasan jelas dampak dari hubungan yang toksik. Membunuh karakter Anda secara terus-menerus, ini yang kedua. Seperti minta laporan dari mana, dengan siapa, mengatur yang Anda makan atau tidak boleh Anda makan, menuntut Anda untuk menjadi versi terbaik menurut dirinya. Lama-lama karakter Anda akan semakin hilang. Yang ketiga, Anda merasa bersalah setiap saat dan kelelahan setiap waktu ketika menjalani suatu hubungan Anda. Jadi Anda akan merasa capek dan kelelahan. Selanjutnya itu kesehatan fisik dan mental juga terganggu. Hubungan yang buruk tidak akan menghasilkan apa-apa selain membuatmu stres. Stres sendiri sangatlah berpengaruh pada kesehatan fisik. Hubungan yang rapuh membuat Anda ketakutan saat mengekspresikan diri Anda. Setelah teman-teman mengetahui dampak dari hubungan beracun atau toxic relationship, pasti teman-teman bertanya, gimana sih cara mencegah agar hubungan tidak menjadi toksik? Yang pertama, harus benar-benar mengetahui dan mengenal pasangan kita dari kebiasaan, kelemahan, dan kelebihan. Setelah itu, lakukan analisis kepada hubungan. Apakah saya bisa menerima kekurangan dia? Dan jawablah secara jujur. Jika tidak, lebih baik Anda harus mengurungkan niat untuk melanjutkan hubungan bersama. Yang kedua, komunikasikan dengan baik apa yang teman-teman inginkan kepada pasangan. Dan intinya saling percaya. Pahami konflik dalam sebuah hubungan adalah sebuah yang wajar, yang bisa dikomunikasikan. Komunikasi yang baik dengan pasangan bisa mencegah hubungan yang toksik. Nah, itu kan cara mencegah toxic relationship. Namun bagaimana jika kalian sudah berada dalam toxic relationship itu sendiri? Apakah harus pergi atau bertahan? Sebelum menjawab pertanyaan ini, Anda harus kembali ke diri kalian masing-masing. Apakah sanggup berada dalam hubungan toksik ini? Mau sampai kapan bertahan dalam hubungan ini? Pada dasarnya, apapun yang terjadi dalam hubungan teman-teman adalah tanggung jawab teman-teman sendiri. Saya pribadi punya prinsip, semua masalah bisa dibicarakan baik-baik. Apapun tantangan dalam suatu hubungan bisa dibicarakan dan dicarikan jalan terbaiknya. Hubungan adalah kerja keras, konflik dan pertengkaran itu normal, dan jalan yang tidak mulus adalah bagian dari perjalanan hidup. Tapi perlu Anda ingat, dalam suatu hubungan, jika lebih banyak situasi negatif daripada positif, jika komunikasi yang manusiawi dan terbuka sudah ditempuh, namun tidak ada kemajuan apapun, mungkin
Sudah saatnya untuk keluar dari hubungan itu. Pilihan ada di tangan Anda. Saya Brian Jonathan Tahir, pamit undur diri. Terima kasih.